Bayangin ini, sebuah negara yang percaya mereka keturunan dewa, hidup dengan pedang samurai, mengisolasi dari ratusan tahun dari dunia. Lalu dalam waktu singkat, mereka jadi kekuatan militer paling ditakuti di Asia, dihancurkan oleh bom paling mematikan dalam sejarah, dan bangkit lagi jadi salah satu negara paling maju di dunia. Ini bukan cerita film, ini bukan legenda, ini Jepang. Dan yang bikin gila, semua itu terjadi dalam satu garis sejarah yang sama. Dari dewa, ke samurai, ke perang dunia, sampai teknologi modern. Pertanyaannya sekarang, gimana sebuah negara bisa jatuh sehancur itu, lalu bangkit sekuat itu? Mari kita mulai dari awal. Saat Jepang bahkan belum punya nama. Sebelum ada samurai, sebelum ada kaisar, bahkan sebelum ada sejarah, orang Jepang percaya satu hal. Negeri mereka lahir dari para dewa. Dulu tidak ada Jepang, hanya lautan luas, gelap, tanpa bentuk. Langit dan bumi belum terpisah, segalanya masih kacau. Dari kekacauan itu, muncullah para dewa pertama, disebut kami dalam kepercayaan Shinto. Tapi para dewa ini tidak langsung menciptakan dunia. Mereka memilih dua sosok, Izanagi dan Izanami. Dua nama ini akan mengubah segalanya. Berdiri di jembatan langit, mereka memegang tombak suci bernama Ame no Nuboko. Tombak itu dicelupkan ke lautan, diaduk perlahan, lalu diangkat. Tetesan air yang jatuh mengeras berubah menjadi pulau pertama, Onogoro Island. Disinilah kehidupan dimulai. Izanagi dan Izanami kemudian menciptakan pulau-pulau Jepang. Gunung, angin, laut, semuanya punya dewa. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat melahirkan dewa api, Izanami terluka dan akhirnya mati. Inilah kematian pertama. Dan sejak saat itu, dunia tidak akan pernah sama. Izanagi tidak menerima hal itu. Dia turun ke dunia kematian, Yomi, tempat gelap, sunyi, dan penuh kehancuran. Dia ingin membawa Izanami kembali. Tapi yang ia temui bukan lagi sosok yang ia cintai. Tubuh Izanami sudah membusuk. Dari cinta, berubah menjadi kutukan. Izanami bersumpah akan membunuh 1000 manusia setiap hari. Dan Izanagi membalas dengan menciptakan 1500 kehidupan setiap hari. Sejak itu, hidup dan mati berjalan berdampingan, seperti dua sisi yang tak terpisahkan. Setelah kembali dari Yomi, Izanagi melakukan penyucian diri. Dari proses itulah, lahirlah 3 dewa besar. Amaterasu, Dewi Matahari yang membawa cahaya, Tsukuyomi, penguasa malam, dan Susanoo, Dewa Badai yang liar dan penuh amarah. Di antara mereka, Amaterasu adalah yang paling kuat. Dan menurut kepercayaan, Kaisar Jepang adalah keturunannya. Jadi sejak awal, Jepang bukan sekedar negara, tapi kerajaan dari darah dewa. Namun para dewa tidak hidup damai. Susanoo membuat kekacauan, merusak, menghancurkan, menantang segalanya. Amaterasu marah besar dan bersembunyi di dalam gua Amano Iwato. Saat itu terjadi, dunia langsung gelap. Tanpa matahari, tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Para dewa panik. Dunia tidak bisa terus seperti ini. Tapi mereka tidak memilih perang. Mereka memilih sesuatu yang tidak terduga. Mereka berpesta, menari, tertawa. Hingga suara tawa itu membuat Amaterasu penasaran. Dia mengintip keluar. Dan dalam satu momen cepat, para dewa menariknya keluar. Cahaya kembali, dunia hidup lagi. Kadang, yang menyelamatkan dunia bukan kekuatan, tapi tawa. Kemudian Amaterasu mengirim keturunannya ke bumi untuk memerintah. Dari garis inilah, lahir Kaisar pertama Jepang, Emperor Jimmu. Sejak saat itu, Jepang tidak hanya punya pemimpin, tapi penguasa yang dipercaya berasal langsung dari langit. Dan dari sinilah semuanya bermula, bukan dari manusia, tapi dari para dewa.
Setelah kisah para dewa berlalu, Jepang akhirnya masuk ke dunia manusia. Tidak ada lagi dewa turun dari langit. Yang ada hanya manusia pertama yang harus bertahan hidup dari alam yang keras. Inilah awal dari zaman Jomon period. Sekitar 14.000 tahun sebelum Masehi, Jepang masih dipenuhi hutan lebat dan hewan liar. Manusia hidup sederhana sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka berburu rusa, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah serta kacang. Tempat tinggal mereka berupa rumah sederhana yang sebagian masuk ke dalam tanah, cukup untuk melindungi dari dingin dan cuaca. Tapi yang menarik, mereka tidak sekedar bertahan hidup. Mereka mulai menciptakan sesuatu yang berbeda. Seni. Orang Jomon membuat keramik dengan pola seperti bekas tali, yang kemudian menjadi ciri khas mereka. Bahkan keramik ini termasuk yang tertua di dunia. Bayangkan, di saat banyak peradaban lain belum mengenal keramik, mereka sudah lebih dulu menciptakannya. Mereka juga membuat patung kecil misterius yang disebut dogu. Bentuknya unik, dengan mata besar dan tubuh yang tidak biasa. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu fungsinya. Apakah untuk ritual, simbol kepercayaan, atau sesuatu yang lain. Kehidupan mereka relatif damai. Tidak ada kerajaan. Tidak ada perang besar. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan bekerja sama. Mereka tidak mencoba menaklukkan alam, tapi hidup berdampingan dengannya. Dan yang luar biasa, cara hidup ini bertahan lebih dari 10.000 tahun. Namun perubahan perlahan datang. Cara hidup baru mulai muncul. Teknologi baru mulai masuk. Tanpa mereka sadari, zaman mereka akan segera berakhir. Zaman Jomon adalah awal dari semuanya. Masa ketika manusia Jepang belajar hidup, beradaptasi, dan meninggalkan jejak pertama dalam sejarah panjang Jepang. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, cara hidup manusia Jepang mulai berubah. Jika di zaman sebelumnya mereka hanya berburu dan mengumpulkan, sekarang mereka mulai melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Menguasai alam. Inilah awal dari zaman Yayoi period. Sekitar 300 sebelum Masehi, gelombang perubahan datang dari daratan Asia, terutama dari Korea dan China. Bersama mereka, datang teknologi baru, ide baru, dan cara hidup yang benar-benar berbeda. Yang paling penting adalah pertanian padi. Untuk pertama kalinya, manusia Jepang tidak hanya bergantung pada alam, tapi mulai mengatur dan mengendalikannya. Sawah-sawah mulai dibangun, air diatur, dan panen menjadi sumber kehidupan utama. Dengan adanya pertanian, kehidupan pun berubah total. Manusia tidak lagi berpindah-pindah seperti di zaman Jomon. Mereka mulai menetap, membangun desa, dan hidup dalam komunitas yang lebih besar. Tapi perubahan ini juga membawa sesuatu yang baru, perbedaan. Tidak semua orang memiliki hasil panen yang sama. Ada yang punya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Dari sinilah muncul status sosial, orang kaya dan orang biasa. Untuk pertama kalinya, masyarakat Jepang mulai mengenal hierarki. Selain itu, teknologi juga berkembang pesat. Orang Yayoi mulai menggunakan logam, terutama perunggu dan besi. Mereka membuat alat pertanian yang lebih kuat, senjata yang lebih tajam, dan benda-benda ritual seperti lonceng perunggu yang disebut dotaku. Lonceng ini bukan untuk musik, tapi kemungkinan besar digunakan dalam upacara atau ritual kepercayaan. Namun, semakin maju sebuah masyarakat, semakin besar juga konflik yang muncul. Dengan adanya sawah dan harta, muncul sesuatu yang sebelumnya hampir tidak ada, perebutan. Desa mulai bersaing, bahkan berperang untuk mempertahankan wilayah dan sumber daya. Catatan dari China bahkan menyebut Jepang saat itu sebagai negeri dengan banyak konflik. Salah satu catatan penting datang dari kerajaan Wei yang menyebut adanya seorang pemimpin wanita misterius bernama Queen Himiko. Ia digambarkan sebagai ratu sekaligus dukun yang memerintah dengan kekuatan spiritual dan berhasil menjaga kedamaian di tengah kekacauan. Zaman Yayoi adalah titik balik besar. Dari kehidupan sederhana dan damai, manusia Jepang mulai mengenal pertanian, teknologi, kekuasaan, dan konflik. Mereka tidak lagi hanya hidup bersama alam, tapi mulai mengendalikannya. Dan dari sinilah, fondasi masyarakat Jepang modern mulai terbentuk. Lebih teratur,
lebih kuat, tapi juga lebih kompleks. Waktu terus bergerak, dan Jepang tidak lagi sekedar desa-desa kecil yang bertani. Kini, kekuatan mulai terpusat. Pemimpin tidak lagi hanya kepala desa, tapi sosok yang dihormati, ditakuti, bahkan dianggap setengah dewa. Inilah zaman Kofun Period. Sekitar tahun 300 Masehi, perubahan besar mulai terlihat jelas. Jika di zaman Yayoi manusia mulai mengenal kekayaan dan kekuasaan, di zaman ini kekuasaan itu mulai ditunjukkan secara besar-besaran. Salah satu buktinya adalah makam raksasa yang disebut Kofun, gundukan tanah besar yang dibangun untuk para penguasa. Makam ini bukan kecil-kecilan, ada yang panjangnya ratusan meter, bahkan berbentuk unik seperti lubang kunci jika dilihat dari atas. Salah satu yang paling terkenal adalah Daisen Kofun yang dipercaya sebagai makam Kaisar Nintoku. Ukurannya sangat besar, bahkan termasuk salah satu makam terbesar di dunia. Kenapa makamnya sebesar itu? Karena di zaman ini kematian bukan akhir, tapi simbol kekuasaan. Semakin besar makamnya, semakin besar juga pengaruh orang yang dimakamkan. Di dalam Kofun sering ditemukan berbagai benda, senjata, perhiasan, hingga patung tanah liat yang disebut haniwa. Patung ini berbentuk manusia, hewan, bahkan rumah. Fungsinya diduga untuk menjaga makam atau sebagai bagian dari ritual spiritual. Disinilah mulai terlihat sesuatu yang penting. Jepang mulai memiliki struktur kekuasaan yang lebih jelas. Muncul kelompok elit yang menguasai wilayah luas. Mereka disebut klan atau keluarga besar. Dan salah satu yang paling kuat adalah klan Yamato. Klan ini perlahan menguasai wilayah lain dan membangun dasar pemerintahan awal Jepang. Dari sinilah muncul cikal bakal kekaisaran Jepang yang kita kenal sekarang. Pengaruh luar juga semakin terasa. Teknologi dari Cina dan Korea terus masuk, mulai dari sistem pemerintahan, tulisan, hingga budaya. Jepang tidak lagi terisolasi, tapi mulai belajar dan berkembang dari dunia luar. Namun di balik kemegahan dan kemajuan ini, tetap ada persaingan. Klan-klan saling berebut kekuasaan. Siapa yang paling kuat, dia yang memimpin. Zaman Kofun adalah masa ketika Jepang mulai berubah dari kumpulan desa menjadi negara awal dengan pemimpin kuat, simbol kekuasaan besar, dan fondasi kerajaan yang akan bertahan ribuan tahun. Dan dari sini, Jepang akan melangkah ke tahap berikutnya, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga mulai membangun budaya, agama, dan sistem pemerintahan yang lebih teratur. Waktu terus berjalan, dan Jepang mulai berubah bukan hanya dari segi kekuasaan, tapi juga cara berpikir. Jika sebelumnya kekuatan diukur dari tanah dan makam besar, sekarang Jepang mulai mengenal sesuatu yang lebih dalam, agama, ilmu, dan sistem pemerintahan. Inilah zaman Asuka Period. Sekitar tahun 538 Masehi, sebuah perubahan besar datang dari luar. Agama Buddha masuk ke Jepang melalui Korea. Awalnya, agama ini tidak langsung diterima. Bahkan terjadi konflik besar di antara klan-klan. Ada yang ingin mempertahankan kepercayaan lama seperti Shinto, dan ada yang ingin menerima ajaran baru ini. Dua klan besar jadi pusat konflik. Klan Soga mendukung Buddha, dan klan Mononobe menolak Buddha. Pertarungan ini bukan cuma soal agama, tapi soal arah masa depan Jepang. Dan akhirnya klan Soga menang. Sejak saat itu, Buddha mulai berkembang pesat di Jepang. Salah satu tokoh paling penting di era ini adalah Prince Shotoku. Dia bukan sekedar pemimpin, tapi juga pemikir. Dia mendukung ajaran Buddha dan mencoba membangun Jepang yang lebih teratur dan modern. Dia membuat aturan penting yang dikenal sebagai Konstitusi 17 Pasal. Bukan seperti konstitusi modern, tapi lebih ke panduan moral untuk para pejabat. Kejujuran, harmoni, dan tanggung jawab. Di masa ini juga Jepang mulai banyak belajar dari China. Mereka mengirim utusan untuk mempelajari sistem pemerintahan, budaya, hingga tulisan. Jepang mulai meniru sistem birokrasi China agar negara bisa lebih terorganisir. Dan perubahan besar lainnya datang lewat reformasi Taika pada tahun 645 Masehi. Ini
langkah besar untuk memusatkan kekuasaan ke tangan kaisar. Tanah yang sebelumnya dimiliki klan-klan mulai diambil alih oleh negara. Sistem pajak mulai diatur. Jepang perlahan berubah menjadi negara yang lebih terpusat dan kuat. Budaya juga berkembang. Kuil-kuil Buddha mulai dibangun. Salah satu yang terkenal adalah Horyuji, salah satu bangunan kayu tertua di dunia yang masih berdiri sampai sekarang. Zaman Asuka adalah masa perubahan besar. Jepang tidak lagi hanya tentang kekuatan fisik atau perang antar klan. Mereka mulai membangun identitas baru, menggabungkan kepercayaan lama dengan ajaran baru, dan mulai menciptakan sistem negara yang lebih modern. Dari sini, Jepang akan melangkah ke era yang lebih teratur dan lebih megah, di mana ibu kota tetap dibangun dan budaya berkembang lebih jauh. Jepang akhirnya mencapai titik baru. Setelah melewati konflik dan perubahan di zaman sebelumnya, kini mereka mulai membangun sesuatu yang benar-benar nyata. Sebuah negara yang teratur dengan pusat kekuasaan yang jelas. Inilah zaman Nara period. Sekitar tahun 710 Masehi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jepang memiliki ibu kota permanen. Kota itu bernama Nara, atau saat itu dikenal sebagai Heijokyo. Kota ini dibangun dengan meniru ibu kota China, lengkap dengan jalan yang rapi, istana megah, dan sistem pemerintahan yang terstruktur. Ini bukan lagi Jepang yang tersebar dalam klan-klan. Ini adalah Jepang sebagai negara. Kaisar mulai memegang kekuasaan yang lebih kuat, didukung oleh sistem birokrasi yang terorganisir. Pajak diatur, hukum ditulis, dan rakyat mulai menjadi bagian dari sistem negara, bukan hanya kelompok kecil. Tapi, yang paling menonjol di zaman ini adalah agama. Agama berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan negara. Kuil-kuil besar dibangun, dan salah satu yang paling terkenal adalah Todeiji. Di dalamnya terdapat patung Buddha raksasa yang disebut Daibutsu, simbol kekuatan spiritual dan politik Jepang saat itu. Kaisar bahkan menggunakan agama sebagai alat untuk menyatukan negara. Dengan menyebarkan ajaran Buddha, mereka berharap bisa membawa kedamaian dan stabilitas. Namun di balik kemegahan ini, ada sisi lain. Kekuatan kuil dan para biksu mulai terlalu besar. Mereka tidak hanya berpengaruh dalam agama, tapi juga dalam politik. Istana mulai merasa terancam. Selain itu, kehidupan di ibu kota juga tidak selalu mudah. Wabah penyakit, kelaparan, dan masalah ekonomi sering terjadi. Rakyat biasa tidak selalu merasakan kemegahan yang sama seperti istana. Akhirnya, karena pengaruh kuil yang terlalu kuat dan berbagai masalah lainnya, ibu kota dipindahkan dari Nara. Zaman Nara mungkin tidak berlangsung lama, tapi dampaknya besar. Disinilah Jepang benar-benar mulai menjadi negara yang terorganisir dengan hukum, ibu kota, dan identitas nasional yang mulai terbentuk. Dan setelah ini, Jepang tidak hanya akan menjadi kuat secara sistem, tapi juga indah secara budaya. Sebuah era baru akan datang, lebih halus, lebih elegan, tapi diam-diam penuh intrik. Jepang kini memasuki masa yang berbeda. Bukan lagi tentang perang besar atau perubahan drastis, tapi tentang keindahan, budaya, dan kehidupan istana yang mewah. Inilah zaman Heian period. Tahun 794 Masehi, ibu kota dipindahkan ke kota baru bernama Heian Kyo, yang sekarang kita kenal sebagai Kyoto. Kota ini dirancang rapi, terinspirasi dari Cina, tapi perlahan Jepang mulai menciptakan gaya mereka sendiri. Di zaman ini, kekuasaan memang masih dipegang kaisar, tapi kenyataannya yang benar-benar mengendalikan politik adalah keluarga bangsawan, terutama klan Fujiwara. Mereka tidak memerintah dengan kekuatan militer, tapi dengan strategi halus, menikahkan anggota keluarga mereka dengan kaisar, sehingga mereka bisa mengendalikan kekuasaan dari balik layar. Namun yang membuat zaman Heian begitu terkenal adalah budayanya. Ini adalah masa keemasan seni dan sastra Jepang. Para bangsawan hidup dalam kemewahan, menulis puisi, bermain musik, dan menikmati kehidupan istana yang penuh aturan dan estetika. Bahkan cara berpakaian, berbicara, dan menulis menjadi simbol status. Salah satu karya terbesar lahir di masa
ini, yaitu The Tale of Genji yang ditulis oleh Murasaki Shikibu. Banyak yang menyebutnya sebagai novel pertama di dunia. Ceritanya menggambarkan kehidupan bangsawan yang indah, tapi juga penuh emosi, cinta, dan intrik. Menariknya, di zaman ini juga lahir sistem tulisan Jepang sendiri, yaitu kana. Sebelumnya, Jepang menggunakan huruf Cina, tapi kini mereka mulai punya identitas bahasa sendiri. Namun, di balik semua keindahan itu, ada masalah besar yang perlahan tumbuh. Kaisar dan bangsawan terlalu fokus pada kehidupan istana. Mereka sibuk dengan puisi dan keindahan, sementara daerah-daerah di luar ibu kota mulai diabaikan. Di sanalah muncul kekuatan baru. Para prajurit yang nantinya dikenal sebagai samurai mulai mengambil peran penting untuk menjaga keamanan dan kekuasaan di daerah. Klan militer seperti Taira dan Minamoto mulai tumbuh kuat. Dan tanpa disadari, zaman yang penuh keindahan ini sedang menuju akhir. Bukan karena kehabisan budaya, tapi karena kekuasaan perlahan berpindah tangan. Zaman Heian adalah puncak keindahan Jepang klasik, elegan, halus, dan penuh seni. Tapi di balik itu semua, badai sudah mulai datang. Keindahan zaman sebelumnya mulai runtuh. Puisi dan kemewahan istana tidak lagi cukup untuk menjaga kekuasaan. Jepang memasuki era baru, era di mana kekuatan tidak ditentukan oleh kata-kata, tapi oleh pedang. Inilah zaman Kamakura period. Semua berubah setelah perang besar antara dua klan kuat, Taira dan Minamoto. Perang ini dikenal sebagai Genpei War. Pertarungan panjang, penuh strategi dan pengkhianatan. Dan pada akhirnya, klan Minamoto keluar sebagai pemenang. Pemimpin mereka, Minamoto no Yoritomo, tidak hanya menang perang, dia mengubah sistem Jepang sepenuhnya. Alih-alih memerintah dari istana kaisar di Kyoto, dia membangun pusat kekuasaan baru di Kamakura. Disinilah lahir sesuatu yang baru, sistem shogun. Yoritomo menjadi shogun pertama, pemimpin militer tertinggi. Kaisar masih ada, tapi kekuasaan nyata sekarang berada di tangan shogun dan para samurai. Ini adalah awal dari Jepang feodal. Samurai bukan lagi sekedar penjaga, mereka adalah penguasa. Mereka hidup dengan kode kehormatan yang ketat, dikenal sebagai Bushido, tentang loyalitas, keberanian, dan kehormatan sampai mati. Namun, kekuasaan tidak pernah stabil. Setelah Yoritomo meninggal, kekuasaan diambil alih oleh keluarga Hojo sebagai wali atau regent. Mereka mengendalikan shogun dari balik layar. Politik menjadi penuh intrik dan perebutan kekuasaan. Di tengah ketegangan internal, ancaman besar datang dari luar. Bangsa Mongol di bawah Kublai Khan mencoba menaklukkan Jepang. 2 kali mereka menyerang, tahun 1274 dan 1281. Pasukan Mongol sangat kuat, Jepang hampir kalah. Tapi sesuatu terjadi, badai besar menghancurkan armada Mongol. Orang Jepang menyebutnya kamikaze, artinya angin dewa. Seolah-olah para dewa kembali melindungi Jepang. Meskipun selamat, perang ini melemahkan ekonomi dan kekuatan samurai. Tidak ada rampasan perang, tidak ada hadiah. Banyak samurai mulai kecewa. Perlahan, sistem mulai retak. Zaman Kamakura adalah masa ketika Jepang benar-benar berubah menjadi negara militer. Samurai naik ke puncak kekuasaan, dan shogun menggantikan peran kaisar dalam praktik nyata. Tapi, di balik kekuatan itu, ada ketegangan yang terus tumbuh. Dan, seperti biasa dalam sejarah Jepang, setelah kekuatan besar muncul, kejatuhan perlahan mulai mendekat. Setelah era Kamakura mulai runtuh, Jepang tidak langsung menjadi stabil. Justru sebaliknya, kekuasaan kembali diperebutkan, dan negara masuk ke masa yang penuh perubahan. Konflik, tapi juga keindahan budaya yang luar biasa. Inilah zaman Muromachi period. Zaman ini dimulai ketika Ashikaga Takauji menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan mendirikan shogun baru di Kyoto, tepatnya di distrik Muromachi. Secara teori, Jepang kembali dekat dengan kaisar karena pusat kekuasaan ada di kota yang sama. Tapi kenyataannya, kekuasaan tetap berada di tangan shogun. Namun, berbeda dengan Kamakura, pemerintahan Muromachi tidak sekuat itu. Kekuasaan shogun lebih lemah, dan para daimyo, penguasa daerah,
mulai memiliki kekuatan besar di wilayah masing-masing. Jepang seperti satu negara, tapi sebenarnya terpecah-pecah. Di tengah kondisi politik yang tidak stabil ini, justru budaya berkembang dengan sangat indah. Pengaruh Zen Buddhism menjadi sangat kuat. Dari sinilah lahir banyak budaya khas Jepang yang kita kenal sekarang, seperti upacara minum teh, taman batu yang tenang, lukisan tinta, dan arsitektur sederhana tapi penuh makna. Salah satu simbol keindahan zaman ini adalah Kinkakuji, pavilion emas yang memantulkan keindahannya di atas air. Terlihat damai, tapi sebenarnya dibangun di tengah zaman yang penuh konflik. Karena di balik keindahan itu, perlahan muncul kekacauan besar. Tahun 1467, meledak perang besar yang disebut Onin War. Awalnya hanya konflik perebutan kekuasaan, tapi berubah menjadi perang besar yang menghancurkan Kyoto. Kota terbakar, pemerintahan runtuh, dan Jepang benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Dari sinilah dimulai masa yang paling brutal dalam sejarah Jepang. Era Sengoku, zaman perang antar wilayah. Daimyo saling berperang tanpa henti. Tidak ada pusat kekuasaan yang kuat. Samurai kembali ke medan perang. Kepercayaan, loyalitas, dan kehormatan diuji setiap hari. Zaman Muromachi adalah paradoks. Di satu sisi, ini adalah masa lahirnya budaya Jepang yang elegan dan mendalam. Di sisi lain, ini adalah awal dari kekacauan terbesar dalam sejarah mereka. Seperti bunga yang indah, tapi tumbuh di tengah medan perang. Dan setelah ini, Jepang akan masuk ke era paling liar, paling brutal, dan paling penuh ambisi. Jepang kini berada di titik paling kacau dalam sejarahnya. Perang ada di mana-mana, daimyo saling menghancurkan, dan tidak ada satupun kekuatan yang benar-benar memegang kendali. Tapi, justru dari kekacauan itu, muncul 3 tokoh yang akan mengubah segalanya. Inilah zaman Azuchi Momoyama period. Orang pertama adalah Oda Nobunaga. Dia bukan sekedar pemimpin perang, dia adalah revolusi. Nobunaga menggunakan strategi baru, termasuk senjata api yang saat itu masih jarang digunakan. Dengan taktik brutal dan cerdas, dia menghancurkan musuh-musuhnya satu persatu. Bahkan kelompok kuat seperti biksu bersenjata pun tidak luput dari serangannya. Tujuannya jelas, menyatukan Jepang dengan cara apapun. Ia membangun kastil megah, Azuchi Castle, sebagai simbol kekuasaannya. Untuk pertama kalinya, ada harapan bahwa Jepang bisa bersatu kembali. Tapi sebelum mimpinya tercapai, Nobunaga dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri dan tewas. Namun cerita tidak berhenti di situ. Muncul tokoh kedua, Toyotomi Hideyoshi. Berasal dari latar belakang sederhana, bahkan bukan dari keluarga samurai tinggi, tapi berhasil naik ke puncak kekuasaan. Dia melanjutkan misi Nobunaga, dan kali ini berhasil. Hideyoshi menyatukan Jepang. Dia membuat kebijakan besar, melucuti senjata petani biar tidak memberontak, memisahkan kelas sosial, samurai, petani, pedagang, dan mengontrol seluruh negeri dengan lebih teratur. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Jepang benar-benar bersatu. Tapi ambisi Hideyoshi tidak berhenti di situ. Dia mencoba menaklukkan Korea dan bahkan ingin menyerang China. Namun perang ini gagal dan justru melemahkan Jepang. Di balik kekuatan dan ambisi besar ini, muncul satu tokoh terakhir yang diam-diam menunggu. Tokugawa Ieyasu. Dia tidak terburu-buru, tidak gegabah, tapi sangat sabar dan strategis. Setelah Hideyoshi meninggal, Jepang kembali goyah. Dan disitulah Ieyasu bergerak. Semua menuju satu pertempuran besar yang akan menentukan masa depan Jepang. Zaman Azuchi Momoyama adalah masa singkat tapi sangat penting. Ini adalah akhir dari kekacauan panjang dan awal dari persatuan. 3 tokoh, 3 gaya, 1 tujuan, mengakhiri perang. Dan setelah ini, Jepang tidak akan lagi terpecah, tapi justru akan memasuki era damai yang panjang di bawah satu kekuasaan yang absolut.
Setelah ratusan tahun perang tanpa henti, Jepang akhirnya memasuki era yang sangat berbeda. Tidak ada lagi pertempuran besar antar wilayah, tidak ada lagi kekacauan yang menghancurkan kota. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Jepang benar-benar damai. Inilah zaman Edo period. Semua dimulai setelah kemenangan Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran besar Sekigahara tahun 1600. Kemenangan ini bukan sekedar perang biasa. Ini adalah penentu siapa yang akan menguasai seluruh Jepang. Dan setelah menang, Ieyasu mendirikan pemerintahan baru di kota Edo yang sekarang kita kenal sebagai Tokyo. Disinilah lahir sistem Bakufu, pemerintahan militer yang sangat terorganisir. Kaisar masih ada di Kyoto, tapi hanya sebagai simbol. Kekuasaan nyata ada di tangan Shogun Tokugawa. Jepang sekarang diperintah dengan sistem yang sangat ketat dan terstruktur. Masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas yang jelas. Samurai di atas sebagai prajurit sekaligus birokrat, petani yang dianggap penting karena menghasilkan makanan, pengrajin, pedagang yang justru paling bawah meskipun banyak yang kaya. Tidak boleh sembarangan pindah kelas. Hidup seseorang hampir ditentukan sejak lahir. Para daimyo yang dulu bebas berperang, sekarang diawasi ketat. Mereka harus mengikuti sistem Sankin Kotai. Wajib tinggal bergantian di Edo dan meninggalkan keluarga mereka di sana sebagai jaminan. Jadi kalau mereka macam-macam, keluarga mereka yang kena. Licik, tapi efektif. Hasilnya, Jepang stabil selama lebih dari 250 tahun. Tapi stabilitas ini datang dengan harga mahal. Pemerintah Tokugawa menerapkan kebijakan isolasi ketat yang disebut Sakoku. Jepang menutup diri dari dunia luar. Orang asing dilarang masuk, kecuali terbatas dari Belanda dan China. Dan orang Jepang tidak boleh keluar. Kenapa? Karena mereka takut pengaruh luar, terutama agama Kristen, bisa mengguncang kekuasaan. Akibatnya, Jepang berkembang, tapi dalam dunianya sendiri. Di dalam negeri, budaya justru meledak. Kota Edo menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Hiburan berkembang, teater kabuki, cerita rakyat, hingga seni lukis ukiyo-e yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ini adalah masa lahirnya banyak budaya Jepang yang masih kita lihat sampai sekarang. Ironisnya, kelas pedagang yang secara sosial paling rendah justru menjadi sangat kaya, sementara banyak samurai hidup pas-pasan karena tidak lagi berperang. Dunia benar-benar terbalik. Teknologi dan ilmu tetap berkembang, tapi lebih lambat dibandingkan dunia luar yang sedang mengalami revolusi industri. Dan disinilah masalah mulai muncul. Selama ratusan tahun, Jepang diam, sementara dunia bergerak cepat. Sampai akhirnya, dunia luar datang mengetuk. Tahun 1853, kapal perang Amerika yang dipimpin Matthew Perry muncul di Teluk Jepang. Bukan untuk perdagang biasa, tapi untuk memaksa Jepang membuka diri. Dan Jepang tidak punya pilihan. Isolasi runtuh, sistem lama mulai goyah. Kepercayaan pada shogun menurun. Zaman Edo yang damai perlahan mulai retak. Zaman ini adalah puncak kestabilan Jepang, 250 tahun tanpa perang besar. Tapi di balik ketenangan itu, Jepang tertinggal dari dunia luar. Dan saat dunia akhirnya datang, perubahan tidak bisa lagi dihentikan. Jepang yang selama ratusan tahun hidup dalam ketenangan, akhirnya dipaksa menghadapi kenyataan. Dunia luar jauh lebih maju. Teknologi, militer, industri, semuanya tertinggal. Dan semuanya dimulai saat kapal hitam milik Matthew Perry datang tahun 1853, memaksa Jepang membuka diri. Dari sinilah segalanya berubah. Inilah masa Meiji Restoration. Tekanan dari luar membuat kepercayaan terhadap pemerintahan Tokugawa runtuh. Banyak orang mulai berpikir, kalau Jepang tidak berubah, mereka akan dijajah seperti negara lain di Asia. Akhirnya, pada tahun 1868, kekuasaan shogun berakhir dan kaisar kembali memegang kendali penuh. Kaisar muda naik tahta, Emperor Meiji. Ini bukan sekedar pergantian pemimpin, ini adalah revolusi total. Pemerintah baru langsung bergerak cepat. Mereka sadar satu hal, Jepang harus mengejar dunia atau kalah. Dalam waktu singkat, perubahan besar terjadi di semua bidang. Sistem feodal dihapus, kelas samurai dibubarkan, hak istimewa mereka hilang. Bahkan, membawa pedang di tempat umum dilarang.
banyak samurai kehilangan identitas dan tidak semua bisa menerima perubahan ini. Pemerintah membangun tentara modern seperti Barat, bukan lagi samurai, tapi tentara nasional dengan senjata modern. Pendidikan mulai diwajibkan, sekolah dibangun di mana-mana. Jepang ingin rakyatnya cerdas, bukan hanya kuat. Industri juga berkembang pesat. Rel kereta api dibangun, pabrik didirikan, dan teknologi dari Barat diadopsi besar-besaran. Dalam waktu singkat, Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara industri. Pemerintahan juga diperbaharui. Jepang mulai memiliki konstitusi dan parlemen, meniru sistem Barat. Mereka tidak hanya menyalin, tapi menyesuaikan dengan budaya mereka sendiri. Tapi, perubahan cepat ini tidak tanpa konflik. Sebagian orang menolak. Salah satu pemberontakan terbesar datang dari mantan samurai, dipimpin oleh Saigo Takamori. Mereka ingin mempertahankan cara hidup lama, tapi mereka kalah. Dan sejak saat itu, era samurai benar-benar berakhir. Namun, hasil dari semua perubahan ini luar biasa. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berubah menjadi kekuatan baru. Mereka tidak hanya mengejar Barat, mereka mulai menyainginya. Jepang memenangkan perang melawan Cina, lalu bahkan mengalahkan Rusia, sesuatu yang mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya, negara Asia mengalahkan kekuatan Eropa modern. Restorasi Meiji adalah titik balik terbesar dalam sejarah Jepang. Dari negara tertutup menjadi negara modern. Dari pedang samurai ke senjata industri. Dari tradisi lama ke masa depan. Dan sejak saat itu, Jepang tidak akan kembali seperti sebelumnya. Setelah perubahan besar di era Meiji Restoration, Jepang tidak berhenti. Mereka terus maju, bahkan terlalu cepat. Dari negara yang dulu tertutup, Jepang kini berubah menjadi kekuatan besar yang ingin diakui dunia. Inilah awal dari Jepang modern. Di awal abad ke-20, Jepang mulai menunjukkan kekuatannya. Mereka menang melawan China dalam perang First Sino-Japanese War, lalu mewujudkan dunia dengan mengalahkan Rusia dalam Russo-Japanese War. Untuk pertama kalinya, negara Asia mengalahkan kekuatan besar Eropa. Dunia mulai melihat Jepang bukan sebagai negara kecil, tapi sebagai ancaman. Namun kekuatan ini membawa ambisi. Jepang mulai memperluas wilayah. Korea dianeksasi, bagian dari China dikuasai. Mereka ingin menjadi kekuatan utama di Asia. Tapi ambisi ini membawa Jepang ke konflik yang lebih besar, Perang Dunia II. Jepang bergabung dalam World War II, menyerang banyak wilayah di Asia dan Pasifik. Salah satu serangan paling terkenal adalah ke pangkalan Amerika di Pearl Harbor tahun 1941. Awalnya Jepang menang cepat, tapi perlahan keadaan berbalik. Dan kemudian, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2 bom atom dijatuhkan di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Dalam sekejap, kota hancur, ratusan ribu orang tewas. Jepang tidak punya pilihan selain menyerah pada tahun 1945. Negara ini hancur, ekonomi runtuh, kota-kota rusak, rakyat kehilangan segalanya. Tapi, justru di titik terendah itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Jepang bangkit. Di bawah pengawasan Amerika, Jepang membangun ulang negaranya. Militer dibatasi. Mereka fokus ke ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Dan hasilnya, dalam beberapa dekade saja, Jepang berubah jadi raksasa ekonomi dunia. Perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Nintendo dikenal di seluruh dunia. Teknologi mereka maju, kualitasnya tinggi, dan budaya kerja mereka terkenal di situ. Bukan cuma itu, budaya Jepang juga menyebar ke seluruh dunia. Anime, manga, game, semuanya jadi bagian dari kehidupan modern banyak orang. Dari negara yang hancur karena perang, menjadi negara maju, damai, dan berkembang. Jepang modern adalah bukti bahwa sebuah negara bisa jatuh sangat dalam, tapi juga bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan perjalanan panjang itu, dari dewa, samurai, perang, hingga teknologi,